Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir pemberian prioritas izin tambang khusus bagi ormas keagamaan. Hasto menyebut tambang seharusnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Tambang adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu amanat yang sangat tegas. Jadi rakyat Indonesia, 270 juta lebih rakyat Indonesia, itu yang seharusnya dijabarkan. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan segera menerbitkan izin usaha pertambangan atau IUP batubara kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Saya kemarin atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batubara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setujukah tidak? Karena itu tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan izin pengelolaan tambang ke organisasi kemasyarakatan dilakukan secara profesional melalui sayap bisnis masing-masing ormas. Undang-Undang Dasar itu kan mengatakan bahwa adalah hak asasi manusia untuk manusia menjadi produktif. Jadi ruang-ruang produktivitas rakyat, apapun salurannya harusnya diberikan. Maka ada utang sosial berikan kepada rakyat. Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal, minta mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapih dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya. Tapi artinya Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pada pasal 83A secara khusus membahas wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK secara prioritas. Izin usaha pertambangan khusus dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kata prioritas dalam PP nomor 25 tahun 2024 berbeda dengan prioritas yang diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang minerba. Dalam pasal 75 ayat 3 disebut, prioritas hanya diberikan kepada BUMN dan badan usaha milik daerah. Sementara dalam ayat 4 diatur bahwa untuk badan usaha swasta, untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus harus melalui proses lelang. Jaringan Advokasi Tambang atau JATA menilai penekanan PP nomor 25 tahun 2024 adalah cara Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya setelah lengser nanti. Obral konsesi tambang untuk ormas ini, JATA melihatnya tidak dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama, gitu ya. Karena yang namanya tambang itu kan dia pada modal dan pada teknologi, gitu ya. Dia sama sekali tidak berdampak pada kesejahteraan, salah satunya misalnya terkait dengan pembukaan lapangan kerja, gitu. Sehingga alih-alih ini berdampak pada kesejahteraan, yang terjadi saya kira ini bisa dibaca sebagai siasat politik Jokowi untuk menjaga pengaruh politiknya pasca tidak lagi menjabat pada Oktober mendatang. Konstitusi telah mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir organisasi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, meski pemerintah berdalih ormas keagamaan tetap harus mengikuti aturan untuk izin usaha pertambangan khusus, tapi apakah memang persoalannya sesederhana ini? Kami bahas malam hari ini bersama peneliti Alpha Research Database Ferdi Hasiman. Malam, Mas Ferdi. Malam, Mbak. Ya, sebenarnya kami juga sudah mengundang Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, tetapi tidak mengonfirmasi kehadiran ini. Tapi kita tetap memulai untuk diskusinya, Mas Ferdi. Jadi kalau berkaitan dengan sisi aturan dulu deh. Ini kan kalau Wakil Ketua Komisi 7, Mas Edi Suparno bilang peraturan pemerintah nomor 25 ini merupakan perluasan dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, Undang-Undang Minerba. Nah, sebenarnya memang perluasan
atau memang sangat beda sekali nih antara PP dengan undang-undangnya? Ini PP dengan undang-undang ini melebar ya Mbak ya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara itu tidak mengatur tentang IUP diserahkan kepada ormas. Di dalam Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu revisi dari undang-undang sebelumnya Nomor 4 Tahun 2009, itu IUP hanya diserahkan ke badan usaha ya. Badan usahanya jelas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lalu perusahaan swasta nasional dan asing. Jadi ormas di sana tidak ada. Jikapun ada argumentasi yang datang setelah itu, saya dengar tadi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu hanya alasan yang mengada-ada ya. Ormas itu kalau memang dalam PP-nya ada badan usaha ya badan usaha aja. Kenapa masukkan nama ormas di dalam Dan kalau jadi nanti beneran kemudian sudah ditandatangan ada izin untuk ormas, apa jadinya? Kebayang nggak, Mas? Kalau diserahkan kepada ormas, ormas ini kan bukan badan usaha ya. Kalau di tambang ini investasinya agak destruktif Mbak ya. Jadi investasinya sangat riskan, berisiko. Oleh karena itu dia membutuhkan kapasitas yang mumpuni, punya skill, teknologinya juga bagus, padat karya dan padat modal, keuangannya juga bagus. Dan juga ini sebenarnya mau melawan program hilirisasi yang dibuat oleh pemerintah, karena semua perusahaan tambang sekarang itu wajib untuk membangun pabrik smelter ya, dalam proses untuk melakukan pemberian nilai tambah terhadap mineral kita. Nah, dengan pemberian IUP kepada ormas, ini sebenarnya kontraproduktif dengan kebijakan hilirisasi juga. Dan ini bisa membawa gawat ya? Dampak terhadap kerusakan ekosistem di daerah semakin besar ya. Tata kelola pertambangan kita semakin tidak jelas. Padahal kan dengan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, itu revisinya untuk bisa mengatur tata kelola pertambangan yang baik. Karena ketika diserahkan ke bupati, wali kota, dan daerah-daerah, IUP itu banyak yang ilegal, di atas 6.000 kalau saya nggak salah. Dan ini sebenarnya ketika dikembalikan ke pusat, sebenarnya ini arahnya lebih bagus, karena ini arah spiritnya mau mengatur kembali tata kelola pertambangan kita yang amburadul sebelumnya, banyak yang ilegal. Nah, dengan pemberian ke ormas ini saya kira daya destruktif tambang kita semakin besar ke depan. Kerusakan lingkungan hidup, kerusakan ekologi, deforestasi akan terjadi di mana-mana di daerah. Mas Ferdi, lalu kemudian kalau yang dilihatnya sebenarnya pemberian izin usaha tambang ini untuk ormas ini tujuannya apa sih? Benar hanya untuk kemaslahatan sebesar-besarnya masyarakat Indonesia, atau ada isu untuk menjaga pengaruh politik dari seseorang? Ini kan undang-undang dasar ya, konstitusi mengamanatkan bahwa sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan atau kepentingan ormas-ormas tertentu. Jelas ini definisinya Mbak. Oleh karena itu peraturan Nomor 25 ini sebenarnya melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan juga melanggar konstitusi dasar negara. Jika ini sudah melanggar, saya harap ya teman-teman LSM bisa mengajukan judicial review ini ke MK ya. Kalau selama ini kan kita berharap kalau ada tata kelola tambang yang bermasalah, ormas yang mengajukan judicial review. Nah, sekarang ormas sudah berada dalam problem. Di dalam ormas bukan lagi pencari solusi di sini, tetapi sumber masalah, Mbak. Oke, sumber masalah ya. Nah, kemudian kan ini biasanya ada frasa lelang ya, tapi kemudian di peraturan pemerintah ini tidak memunculkan adanya frasa lelang. Padahal dalam undang-undang ini mengatur adanya lelang. Nah, ini berarti kayak gimana nih nanti, Mas? Lelang ini kan diabaikan, karena ini kan IUP ini pemberiannya sangat akomodatif, Mbak. Jadi kemungkinan besar ada kepentingan politik di balik itu, ada pembagian kue-kue supaya mengamankan kekuasaan rejim tertentu. Oleh karena itu kita berharap ya, menjelang berakhir masa pemerintahan Pak Jokowi, tata kelola tambang kita semakin baik. Tetapi dengan dikeluarkan undang-undang ini sebenarnya mau melegalkan
tata kelola tambang yang sebenarnya sangat Dan amburadul izinnya pun selama ini. ini kalau tidak salah 5 tahun ya, artinya berlaku juga nanti di saat sampai 2029 ya, dengan Ya, pemerintahan yang benar. baru dan Ini kan pemerintahan yang pas habis 5 tahun. pemilu. Ya, benar, benar, Mbak. Hmm. Benar sekali. Nah kalau kayak gitu Jadi pokoknya melihatnya bagi para aktivis tambang, silakan Mas Ferdi. Mas Ferdi silakan. pemberian PP ini, PP 25 ini mestinya harus ditolak ya. Dan saya ingin ormas-ormas kita, ormas-ormas keagamaan itu banyak yang di dalam daftar ya, berbesar hati untuk menolak pemberian IUP ini meskipun sudah disampaikan oleh Pak Bahlil tadi ya. Jadi berbesar hati untuk mengamankan kepentingan bangsa dan negara. Jadi negara ini butuh sustainability ke depan, butuh pembangunan berkelanjutan. Tetapi kalau lingkungan dirusak, hutan dirusak, kita nggak akan berlanjut lagi. Oleh karena itu ya kita berharap ormas-ormas itu nggak ikut-ikutan untuk mengolah tambang. Justru harapannya ormas yang menolak begitu ya? Menolak, harus terlibat dalam bagaimana dia mengkritisi tambangan ke depan lebih bagus, tata kelolanya lebih bagus, proses hilirisasinya juga berjalan dengan baik, dan tambang itu benar-benar diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita tahu Mbak, IUP ini penerimaan untuk negaranya sangat kecil, tidak sampai 20 triliun ya. Yang besar selama ini adalah pemberian dari IUPK dengan kontrak karya. IUP ini menurut saya harus dioptimalkan kalau memang isu besar kita adalah menambah penerimaan negara. Tetapi kalau modelnya seperti ini, pengolahan tambang kita bukannya mau menaikkan penerimaan negara ini, tetapi mau merusak tatanan yang ada di daerah-daerah, khususnya di daerah-daerah lingkar tambang, Mbak. Mudah-mudahan masih bisa didengar ya untuk dievaluasi kembali peraturan pemerintahnya. Terima kasih peneliti Alpha Research Database Ferdi Hasiman. Sehat selalu Mas Ferdi.